Yang jelas kalau prinsip saya pekerjaannya sebagai wali kota aja belum mapan. Kalau dari awal aja sudah menikung, sudah bisa membohongi Ibu Mega, mengkhianati Ibu Mega, mengkhianati PDI, apalagi rakyat juga bisa digituin, manipulasi segala macam akan terjadi kembali bersama Prabowo. Nah, kita menggulingkan yang namanya Soeharto dulu karena kebanyakan KKN, ya kan? Nah, masa kita harus hidupkan kembali KKN sekarang ini dengan jalan Gibran dan Prabowo? Meskipun Gibran orang PDI, ya saya tidak benci, cuman cara jalannya tuh Mbak ya, cara jalan dia mendapatkan itu secara instan banget, ya kan? Kalau ada tetangga dulu pengen jadi presiden tuh secara instan, secara demo, ya kan? Nah, ini beda jalur. Kalau PDIP aja dia hianati, bagaimana dengan rakyat? Itu aja, pakai logika sehat. Secara instan begitu hilangnya pun instan, nantinya takutnya. Biasanya kan imbal balik. Allah itu memberikan kata-kata itu berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Kalau dia dapatkan secara instan, pasti secara instan pula hilangnya. Itu hukum alam, ya. Nah, kalau hakmu memilih Gibran itu hakmu, kita nggak ada larang kok, ya kan? Cuman secara logika sehat saja, kalau jabatan itu didapat secara instan itu gimana sih? Kekayaan didapat secara instan itu gimana sih? Tanpa mengeluarkan keringat, tiba-tiba jadi wapres, baru wali kota, gubernur belum, apa harus bertahap. Kan aku udah bilangin, nggak mungkin orang nginjek tangga, ya, rumah bertingkat, misalnya contoh kecil. Dari tangga 1 langsung twing loncat ke atas, nggak mungkin, alangkah panjangnya kakinya, ya kan itu. Nah, secara logika saja, kalau dia aja partai yang mengusungnya selama ini dikhianati, bagaimana dengan rakyat? Itu aja ya. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam cerdas dan waras. Oke? Kalau dia Ibu Mega, seorang Bunda Pertiwi memperjuangkan negara ini aja bisa dikhianati, apalagi bangsa besok bagaimana gitu loh. Ya, saya tidak benci dia, tidak pernah menghujatnya. Cuman kalau ada yang namanya kaitan Wowo, itu kok mesti ada kekisruhan, ada apa gitu. Gitu kan? Selalu membuat kegaduhan. Ya, oke ya. Salam logika. Nah, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Widya bahwa Mas Gibran ini sangat berambisi untuk berkuasa di negeri ini. Terbukti bahwa wadahnya sendiri dia hianati, Ibu Mega sendiri dibohongi, publik sendiri dibohongi pada saat dia diwawancara persoalan Pak Prabowo meminang Mas Gibran menjadi cawapres, dan jawabannya kita lihat sendiri, banyak beredar di media-media, dan jawabannya dia tidak pernah menyetujui persoalan dirinya menjadi calon wakil presiden. Ibu Mega saja dibohongi persoalan majunya sebagai calon wakil presiden, apalagi masyarakat nantinya pada saat dia terpilih dengan Prabowo. Saya kira Mas Gibran ini masih banyak kekurangan, baik dari segi kinerja maupun kualitasnya itu jauh sekali, masih bisa dikatakan bahwa di bawah rata-rata. Saya kira hanya numpang dengan eksistensi dari
Pak Jokowi, karena beliau adalah anak presiden, sehingga semena-mena mencalonkan seperti itu. Saya kira ini hal-hal yang dapat merusak bangsa ini tanpa kualitas dan rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi seorang calon wakil presiden. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Widya, bahwa kita tidak benci terhadap Mas Gibran ataupun Pak Jokowi yang membelok dari partai PDIP, dari apa yang sebelumnya Pak Jokowi rekomendasikan, yaitu Pak Ganjar. Namun pada akhirnya hari ini beliau mendukung Prabowo menjadi calon presiden. Saya kira kita tidak tidak membenci secara personal, tapi kita tidak menyukai apa yang menjadi cara-caranya itu sangat licik. Tidak hanya membohongi wadahnya sebagai kader PDIP, tetapi beliau juga membohongi masyarakat. Tentunya ini yang tidak boleh dilakukan. Saya kira ini blunder yang sangat parah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan putranya sendiri. Apalagi mereka ini Pak Jokowi ini memperjuangkan orang yang kita tahu sendiri bahwa masa lalunya itu sangat suram. Prabowo, kita tahu sendiri bagaimana kekejaman Prabowo dan mertuanya di masa lalu pada saat Orde Baru. Saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa kita maafkan sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia. Yang tadinya mempunyai harapan yang sangat besar untuk bagaimana Pak Jokowi sangat berperang di negara kita tercinta, bahwa apa yang menjadi karya-karyanya pada saat memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia sampai saat ini masih memimpin sebagai presiden, kita hargai. Beliau adalah tokoh yang banyak melakukan sebuah perubahan di negara ini, sampai-sampai negara kita disegani oleh negara-negara lain. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa. Tetapi dengan melihat langkahnya saat ini yang berpaling dari partai yang setia menemaninya selama dia berkarir di dunia politik, dan mengambil langkah yang instan seperti ini, anaknya didorong sebagai calon wakil presiden, tetapi minim sebuah kualitas yang masih rendah. Saya kira siapapun yang bisa menganalisis persoalan Mas Gibran tentu mengatakan bahwa Mas Gibran ini masih sangat minim. Saya kira Mas Gibran hanya memanfaatkan elektabilitas dari ayahnya sendiri, yaitu Pak Jokowi, sehingga bisa menjadi calon wakil presiden saat ini. Dan tentu masyarakat harus melek terhadap ini dan membuka mata dan hatinya bahwa Mas Gibran belum layak untuk menjadi seorang wakil presiden di tahun 2024. Untuk itu saya mengajak BDTV, sahabat BDTV, bagaimana agar tetap mengkokohkan barisan agar bisa mengawal Ganjar dan Mahfud MD untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 2024, dan patahkan semua apa yang menjadi ambisi-ambisi para cendana maupun Gibran yang haus akan kekuasaan. Ini yang harus kita hindari, maupun para kadrun-kadrun biadab yang diwakili oleh Anies Baswedan, itu yang harus kita hindari. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat Nyai Widya untuk memberikan edukasi terhadap sahabat-sahabat yang menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.